5 Juni 2025 kembali dengan pembahasan XAUSD bersama saya. Teman-teman bisa perhatikan saya bilang kemarin sudah dia berhasil break bullish dan di sini ketahan. Perlu melakukan yang namanya liquidity run atau dia closing candlestick with a bullish momentum. Di berapakah dia harus bullish momentumnya? Nah, itu adalah the big question. Teman-teman lihat kalau misalnya kita ngomongin previous daily high, previous daily low, di sini ada di 3384 ya. Lalu below-nya ada di 33, ini 3343 ya. Kemarin sampai 3343. Nah, di sini. Ini adalah pembentukan yang terjadi. 3384, 3343. Previous daily low dan previous daily high-nya. Kalau kita ngeliat yang paling tinggi di sini tentu di 3392. If I change it untuk garis, ini ujungnya di 3381. Jadi cukup menarik nih teman-teman. Area 3381, 82, 83, 84. Kenapa? Karena dia mampu mempertahankan pergerakannya, tidak berhasil break. Kalau teman-teman follow dalam grow count, area 3384 ini adalah salah satu area sell yang sudah saya sampaikan kemarin. Bahkan sebelum kita penutupan, kalau misalnya ini saya akan share dulu pada teman-teman sekalian area tersebut. Ini 3382, 3384 itu masuk dalam zona sell high risk saya karena memang cukup menarik. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena seandainya dia liquidity run, which is nanti dia bergerak bullish ke atas, hajar 338, nggak usah sampai 3390 inilah. Hajar bullish di atas 3384, big potential melanjutkan ke 3400 sampai ke 3430. Ya. Jadi masih bergerak di sini menunggu apa? Ya menurut saya sih menunggu NFP. Itu adalah hal yang paling mungkin banget terjadi adalah menunggu NFP pada hari ini. Nanti kita akan lihat dalam time frame yang lebih rendah dan teman-teman bisa perhatikan bahwa area-area yang tadi saya sampaikan menjadi area yang menarik untuk kita perhatikan. Nah, di sini kalau misalnya kita ngeliat di H4, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi dia drop bullish, ketahan. Nah, ini yang tadi saya bilang 3384. Seandainya ini di sweep habis, maka next stopnya makan sampai atas ini. Ini 3415, 3420. Ya, seandainya dia berhasil nge-sweep ini. Pertanyaannya adalah berhasil atau enggak? Ya. Seandainya dia berhasil, ya bagus. Kalau nggak berhasil bagaimana? Maka dia akan drop lagi. Minimal kalau misalnya kita ngomongin bentukannya base, maka seandainya ini adalah area teratas, maka ini adalah area terbawah. So if not break this level, seandainya dia tidak berhasil break 3380, maka balik lagi ke 3365, 60, 50 sampai ke 40. Udah. Jadi ini sebenarnya area penentuan. Apakah bisa di break hari ini? We never know. Apakah akan di break besok? We never know. Yang kita ketahui adalah saat ini tinggal menunggu momentum. Entah momentumnya hajar terus ke atas atau mengalami perlambatan dan kembali turun. Sekarang kita bahas di A1, tempat kita menjalankan trade yang kita jalankan. Di sini saya akan hapus beberapa biar teman-teman tidak terlalu pusing. Yang bawah-bawah ini saya hapus dulu. Jadi sekarang ini area trade kita kemarin, jadi kita hapus-hapusin kan bisa. Nah, ini sebenarnya area atasnya yang sebenarnya ini kan, nah ini 3382, 3384 sudah saya mark karena memang itu adalah zona yang menarik menurut saya dan itu sudah saya mark dari kemarin. Sekarang kita ngelihat pembentukannya teman-teman. Di sini kalian ngelihat drop lower level highest di sini kebentuk. Kalau saya ganti garis, sebenarnya dia bentuknya paling tinggi adalah di sini. Ini paling tinggi, which is 3380 ya paling tingginya. Paling rendahnya adalah ini. Ini adalah 3370. Jadi 100 pips atas bawah. Nothing much. Ya, ini saya pasin 3380-nya, ini saya pasin juga. Nah, 3370. Jadi nothing much teman-teman. Dia hanya bergerak di sini-sini saja. Ya, hanya bergerak di sini-sini saja. Maksudnya apa ya? Naik turun. Kenapa? Karena squeezing. Jadi di sini up, really strong, satu candlestick bullish, ketahan, nggak berhasil break, baru dia bolak-balik aja di dini hari tadi. Artinya apa? Dia ngetes di atas nggak berhasil break, dia drop di bawah nggak berhasil break, dia naik lagi, bolak-balik. Karena ini area di mana dia squeezing really hard. Now kita ngomongin zonanya. Di manakah zona buy yang better? Kita dapat 3359 di sini 1 dan 79 ada di sini. Ini adalah dua zona buy baru yang akan saya patok, teman-teman. Saya startnya dari 3360 aja. Biar 3369-nya menjadi patokan baru di bawahnya. Nah, gini saya ganti warnanya menjadi biru sampai 3358. Ini akan menjadi zona buy pertama saya. Ini saya pindahin lagi dan ini akan menjadi zona buy kedua saya 3353, 3351. Masing-masing adalah 10 pips di atas dari zona 79 dan zona 618-nya. Nah, ini sudah selesai. Sekarang what should we do? Kan itu pertanyaannya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang perlu kita perhatikan? Satu, ini saya akan turunkan dalam lower time frame. Begini. Biar teman-teman bisa ngelihat. Di dalam lower time frame kalian bisa perhatikan this level really strong menahan
3370, 3372, atau saya turunkan 3371 sampai 3369 sorry. Sampai 3369. Nah, this one. Ya. Ini akan menjadi zona saya untuk nge-buy. Jadi 3371, 3369. Zona buy, tapi ingat teman-teman, warnanya merah, artinya adalah zona tersebut sebatas sebagai zona scalping. Ini sampai 3382. Ini adalah zona sell scalping. Jadi ini adalah dua zona buy dan sell scalping di dalam lower time frame. Sudah, itu aja, nothing much. Tidak ada perubahan yang berarti. Jadi either dia drop balik di sini makan buy 3371, 3369, atau nanti di atas kita makan sellnya di 3380, 3382 untuk zona scalping. Seperti biasa, kalau saya bilang scalping, normalnya apa? Normalnya adalah 5-10 pips scalpingan cukup, so that's actually enough. Dikasih 30 pips, hitung sebagai bonusan. Jadi kalian cari profitnya 5-10 pips karena sebatas scalping, kita ngomonginnya lower time frame. Dikasih 30 pips lebih, hitung sebagai bonusan, dan selalu pastikan konfirmasinya di dalam lower time frame. Kenapa? Karena kita dapatkan zona ini di dalam lower time frame-nya, which is di M5 dan di M15. This one. Ya. Untuk zona sell ada di mana? Ya, tadi kan saya bilang zona sell sebenarnya 3382, 3384 untuk high risk-nya. Yes, actually that's possible. Untuk sekarang saya akan patok dulu. Ini kita tarik this one Fibonacci retracement saya paling bawah. 79-nya ada di 3379.796 ya, sebenarnya 3380 lah. Jadi sama aja. Kenapa saya patok di sana sebagai area scalping bukan sebagai area sell untuk high risk seperti biasa? Jawabannya sederhana teman-teman. Karena sudah di-retest sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi cukup usang. Kecuali nanti memang ketika dia retest dan drop signifikan satu candlestick momentum contoh kayak gini, nah ini akan jadi level yang menarik. Kalau enggak, ya tetap seperti itu. Dan ingat, seandainya 3371, 3369 pun juga di breakout, maka ini level sell yang bagus. Kenapa? Karena tujuan selanjutnya adalah ke 3360, 3358. Nah, menurut saya ini cukup. Sell high risk ada 1, 3390, 3392. Dah, itu tok. Selebihnya selesai. Buy high risk terdekat 3360, 3358 dan 3353, 3351. Selebihnya tidak berubah, kemarin masih sama teman-teman patokan saya. 2422 ini masih menjadi level yang menarik buat saya perhatikan, which is that's actually a level for buy medium risk. Dan ini adalah momentum yang terjadi. Menurut saya hari ini nggak akan terlalu banyak perubahan di dalam market. Kalaupun dia harus bullish, strong hajar 380, 382 ini, maka next stopnya 390, 392. Jadi is there any possibilities untuk hajar by continuation? Menurut saya masih belum di sekarang karena masih dalam fase sideways. Jadi either makan sell scalping atau buy scalping dulu. Selebihnya nunggu di 90, 92, 60, 58 dan selainnya. Ya, untuk teman-teman grow account sebenarnya nggak terlalu perlu khawatir sih, karena saya pasti akan ngasih setup yang kalau saya ngeliat ada momentum di luarnya better untuk entry, saya akan pasti infokan. Begitu. So, maybe that's all teman-teman. Jadikan Mapking ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil Mapkingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, kalian bisa menonton kembali video penjelasan Mapkingan ini di YouTube saya. Nanti saya akan upload dan saya pasti akan share untuk linknya ya di dalam grup. So, that's all. Semoga bisa mendulang profit yang baik hari ini. Thank you.